Senang dapat jumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama kami, saya Pendeta Rizky Rosso dan istri saya Esther Kristiana. Ini adalah episode ke-26. Kami berharap kualitas relasi kita sebagai suami istri semakin bertumbuh. Kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen pernikahan kita semakin kokoh, intimasi semakin meningkat, dan passion kita semakin menggelora. Acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan komunitas pastor dari berbagai jemaat atau gereja, dan dalam episode kali ini kita akan bersama-sama dengan komunitas pastor dari BYGM, Build Your Great Marriage Jakarta, GKI Kepaduri. Topik kita dalam episode kali ini adalah bersama melepas anak. Kami berdua, saya dan Pendeta Alianus, akan memberi pengantar tentang topik ini. Setelah itu kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan Pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang tersedia. Malam ini kita berbicara tentang bersama melepas anak. Ini topik yang diusulkan Ibu Lea sebenarnya ya. Jadi kalau ada usul-usul mengenai topik silakan dikirim ya. Kalau hal-halnya menarik kita akan bahas tentu saja dalam percakapan kita. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Saya bisa meminta Ibu Grace untuk membuka dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih dan ucapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Bahwa sampai pada malam ini kami masih Engkau anugerahkan kesehatan dan kami dapat berkumpul di sini, Tuhan. Kiranya itu adalah semua anugerah perkenan. Bapa di dalam surga, kalau sebentar lagi kami akan mencoba berbagi tentang bagaimana melepas anak di dalam acara YKB Pernikahan Bahagia ini. Kiranya Engkau hadir Tuhan, menyertai kami semua, memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh men-sharingkan apa yang boleh kami alami sehingga berguna bagi pasutri lainnya. Kami mau naikkan doa dan ucapan syukur ini hanya dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bersama melepas anak. Berdasarkan kesaksian dari beberapa pasutri yang melepas anak, kami menemukan bahwa di samping perasaan bahagia, ternyata ada juga hal-hal yang mengkhawatirkan orang tua ketika hendak melepas anak memasuki hidup pernikahan. Apa aja sih yang dikhawatirkan? Dan mengapa kekhawatiran itu muncul? Bagaimana itu direspon? Apakah itu mempengaruhi relasi kita sebagai suami istri? Ini semua nanti akan kita dengarkan melalui sharing pasutri dari komunitas BYGM GKI Kepaduri. Sekarang kami mengutip dari Kejadian 2 ayat 24. Ayat yang tidak asing lagi pasti bagi kita, yang berbunyi demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dua hal terjadi secara sekaligus ketika perkawinan terjadi, yaitu meninggalkan dan bersatu. Apa yang dimaksud dengan meninggalkan dan apa saja yang ditinggalkan? Nah, ada beberapa hal dalam yang bisa kita gali dari teks ini mengenai apa saja yang ditinggalkan, ya. Yang pertama adalah melepas relasi yang utama, Nah, ketika pernikahan terjadi, anak-anak kita yang hendak menikah itu meninggalkan relasi yang utama yang telah berlangsung seumur hidupnya sampai saatnya ia menikah. Dari ia lahir sampai hari ketika ia menikah, ia akan meninggalkan relasi itu. Selama bertahun-tahun, ayah dan ibu, adik dan kakak adalah keluarga inti, core family. Ya. Kitalah yang utama dan yang terdekat dalam relasi dengan anak yang hendak menikah itu. Kitalah yang menjadi tempat bersandar ketika ia menghadapi aneka pergumulan, ia menghadapi kesedihan, bahkan kemalangan dalam perjalanannya.
kita juga yang menjadi teman dalam merayakan kegembiraan yang ia alami, dalam merayakan capaian-capaiannya dalam berbagi kegembiraan dalam pengalaman hidupnya. Sejak lahir sampai saat pernikahan terjadi, ayah dan ibu, adik dan kakak adalah keluarga inti, core family. Namun sejak pernikahan ini semua berubah, ya. Core itu berubah menjadi keluarga bati atau extended family, ya. Dari core menjadi extended family. Sebab yang core sejak pernikahan terjadi adalah pasangan hidup. Core family berubah menjadi extended family. Ini yang terjadinya ditinggalkan. Nah, apa yang ditinggalkan oleh anak yang hendak menikah ini dapat menjadi kehilangan bagi ayah dan ibu. Saya ulangi, ya. Ketika ia meninggalkan core family-nya ini yang berubah menjadi extended family, dan ia punya core family yang baru bersama pasangannya, apa yang ia tinggalkan oleh anak ini ketika hendak menikah dapat menjadi kehilangan bagi ayah dan ibu, bagi kita sebagai orang tua ketika pernikahan terjadi. Perasaan yang terbina selama ini bahwa akulah, kitalah yang terpenting baginya, kini berubah. Dalam kaitan dengan relasi, aku, kita, sebagai ibu, sebagai ayah, papi, mami, dulunya adalah nomor satu. Nomor satu. Sekarang menjadi nomor 2. Mungkin nomor 3. Ya, mungkin nomor 3. Sebab yang nomor satu adalah istrinya atau suaminya. Ya. Nah, kalau perasaan kehilangan seperti ini tidak direspons dengan tepat, tidak dapat dikendalikan dengan baik, pasti dijamin, pasti akan menimbulkan persoalan. Sekarang kita masuk pada yang kedua. Kedua adalah kita melepas kenyamanan finansial. Anak yang menikah akan berhenti menerima dukungan finansial dari orang tuanya, idealnya. Kini ia mandiri. Menikah berarti berani meninggalkan dukungan finansial ini. Kebutuhan finansial itu sekarang akan ditanggung bersama dia, istri atau suaminya, yang kepadanya sang anak akan menikah. Hal meninggalkan dukungan finansial ini akan menjadi masalah ketika kita merasa bahwa setelah menikah anak kita mengalami penurunan kesejahteraan. Bila rasa ini tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka orang tua akan buru-buru mengintervensi. Ketakrelaan ayah ibu, papa mama untuk membiarkan anak mengalami penurunan kualitas kesejahteraan mendesaknya, mungkin tanpa sadar, mendesak untuk membantu intervensi. Niat baik dari orang tua dalam situasi tertentu dapat menyebabkan persoalan bagi putra-putri yang sedang belajar membangun kehidupan pernikahan mereka secara mandiri dan belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka. Ini semakin rumit ketika intervensi finansial ini terjadi karena perbedaan cara pandang mengenai gaya hidup. Yang ketiga, apa yang ditinggalkan atau dilepas, melepas budaya keluarga. Melepas budaya keluarga. Yang saya maksudkan dengan melepas dengan budaya keluarga di sini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebagai sebuah keluarga dan juga cara kita berinteraksi dalam keluarga kita selama ini. Misalnya masalah soal kumpul-kumpul dalam peristiwa tertentu, ya dalam Natal atau Imlek, ya, atau saling mengambil bagian dalam kegembiraan atau kemalangan-kemalangan yang dialami oleh kerabat atau keluarga. Ya, kalau ada apa-apa kita rame-rame datang menolong. Ketika ada anak dari keponakan kita mengalami sesuatu, kita dengan anak-anak kita datang untuk memberikan pertolongan yang dalam melakukan semuanya itu melibatkan aspek waktu dan mungkin juga melibatkan uang. Ya.
Atau contoh lain adalah budaya banyak basa-basi dalam berinteraksi dengan budaya saklek atau to the point. Ya, saya pernah menerima sebutlah semacam konsultasi tentang ini bahwa mereka mengatakan gini, Pak, budaya kami sangat berbeda. Yang simple aja. Kalau di keluarga saya, kalau kita habis ngumpul makan misalnya, kalau kami udah bilang oke, goodbye, see you, kami akan langsung naik mobil pergi. Di keluarga suami saya ini, untuk kalau udah bilang habis kumpul keluarga, untuk mengatakan sekarang udah bilang oke, kita pulang ya, bisa 6 kali pamitnya baru naik mobil. Pamit pertama, jalan 3 langkah, ngobrol lagi, pamit lagi, langkah kedua, dan seterusnya. Nah, karena budaya keluarga kita belum tentu sama dengan budaya keluarga besan, maka ada kemungkinan anak kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan keluarga kita. Entah dia membangun kebiasaan yang baru, yang khusus buat mereka berdua, atau ikut keluarga pasangannya, ikut budaya atau kebiasaan keluarga besan. Nah, bila hal ini tidak direspons dengan tepat, ini dapat, belum tentu, ini dapat menimbulkan perasaan tak dianggap, ya, perasaan tak dihargai, bahkan mungkin perasaan tak dicintai oleh anak. Mengapa anak nggak ngumpul lagi sama kita? Biasanya kita Natal ngumpul, kalau Imlek ngumpul, sekarang dia tidak ngumpul. Karena ada perbedaan atau mereka membentuk kebudayaan yang baru, kebiasaan yang baru. Sekali lagi, entah gaya mereka sendiri, entah mengikuti kebiasaan besan kita. Nah, pada bagian yang terakhir ini biasanya lebih sensitif. Kalau mereka membangun budaya sendiri, mungkin kita relatif lebih bisa menerima. Tapi ketika mereka membangun budaya yang kebetulan lebih cocok atau merupakan kebudayaan atau budaya atau kebiasaan dari besan, maka ini akan menimbulkan persoalan. Itu kehilangan yang tadi sudah kami sampaikan, kehilangan dari aspek relasi dari core menjadi extended, kehilangan kekhawatiran karena takut anak kita mengalami penurunan kualitas ekonomi, ya. Dulu dia gampang segala sesuatu ada, sekarang di sana mesti untuk beli susu anaknya aja setengah mati, dan kita pengen buru-buru ikut terlibat karena kita merasa sayang sama anak. Dan ketiga adalah yang tadi soal budaya, ya, budaya, kebiasaan kita tidak lagi, anak kita tidak lagi terlibat atau terikut atau ikut dalam kebiasaan kita. Demikian pengantar dari kami tentang topik kita bersama melepas anak. Kini tiba saatnya rekan Pasutri dari komunitas By Jim GKI Kepaduri untuk sharing berdasarkan pengalaman-pengalaman melepas anak selama ini. Nah, untuk ini kami meminta teman-teman untuk berbagi, ya. Ada beberapa hal yang kami harapkan untuk sharing pada malam ini, ya, dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kami, ya. Ini bagian pertama, ini kami meminta kesediaan Pak Sutri Cindar dan Lince, Pak Cindar Ibu Lince dan Pak Sutri Pak Yoswanto dan Ibu Lea nanti untuk bercerita. Sekali lagi bagi para Pak Sutri yang bersama dengan kami di YouTube ini, yang sharing adalah mereka yang sudah punya pengalaman. Kalau kami berdua belum punya pengalaman, kami ngomong teorinya. Ya, apakah nanti kami betul-betul siap melakukan apa yang kami katakan nanti malam ini? Ya, itu teruji lewat waktu. Tetapi orang-orang yang akan sharing ini adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman melepas anak. Kita mulai dari yang relatif baru sampai nanti yang sangat senior, sudah punya cucu banyak. Bukan hanya kalau cucu semua udah punya. Ya, yang udah anaknya udah menikah mungkin 10 tahun dan seterusnya. Nah, kita mulai dengan tadi Pak Cindar Ibu Lince dan Pak Yos Bulea. Beberapa hal yang kami ingin teman-teman sharingkan. Pertama, apa hal-hal yang dikhawatirkan ketika anak menikah? Ya.
Kedua adalah apakah kekhawatiran ini disampaikan kepada pasangan? Jika ya, bagaimana peran pasangan dalam menghadapi kekhawatiran itu dan bagaimana menghadapi kekhawatiran itu sesungguhnya. Silakan Pak, siapa yang duluan nih? Pak Cindar, Bu Lince, atau Pak Yos Bulea? Pertanyaan yang pertama, apa hal yang dikhawatirkan ketika anak menikah? Ya. Ya, mungkin Yos bisa masuk jawab dulu. Jadi ini pengalaman kami, jadi sangat personal, bukan menjadi satu hal yang berlaku untuk umum, tapi ini yang kami alami, kami rasakan dan kami lakukan. Jadi apa yang dikhawatirkan ketika anak menikah? Jadi mungkin pengetahuan hal-hal yang berkaitan dengan teknis itu kita rasa bahwa anak-anak, maksudnya anak kami dan calon itu perlu banyak belajar. Jadi kekhawatirannya adalah karena anak kami ini berpacarannya singkat, mungkin sekitar 2-3 bulan, terus kemudian kami tidak mengenal calon mantu kami juga tidak mengenal dan tidak tahu siapa calon besannya. Jadi ini karena jarak ya, jadi budayanya bagaimanapun kita juga tidak tahu. Jadi itu hal-hal yang kita khawatirkan. Apa yang dikhawatirkan dari ini Pak, dari ketidakkenalan ini? Apa yang akan terjadi karena kira-kira yang dibayangkan karena kita kurang kenal ini, jangan-jangan akan begini, jangan-jangan akan begitu, adakah? Tadi mungkin yang disampaikan bahwa budayanya mungkin berbeda, termasuk juga budaya dengan besan. Jadi kisahnya mungkin agak personal dan tidak semua seperti kami. Jadi anak kami berpacaran, pendekatan sendiri, terus kemudian mereka kasih tahu mereka udah serius, kemudian meminta kita untuk mengunjungi namanya Bapak Anu dan Ibu Anu, alamatnya di sini. Itu sebagai calon besannya. Jadi berdasarkan data itu, kita dengan Google Map memberanikan diri mencari alamatnya dan memperkenalkan diri, saya ayahnya James, Lea adalah ibunya James. Jadi kekhawatirannya mengenai yang budaya itu memang kami alami. Kita kan laki nih. Dan kami adalah keluarga dari laki. Jadi karena kita anak laki, saya pernah dengar-dengar dari orang kalau punya anak laki itu harus agresif gitu ya. Jadi maksudnya tuh kita harus mengambil inisiatif gitu, melakukan sesuatu. Kalau anak perempuan ya diam aja, tunggu gitu. Saya sudah tanya sama adik saya juga, dia bilang, oh ya nggak apa-apa, kamu datengin aja tuh calon besan yang belum dikenal itu. Jadi kami dengan berani, kami langsung ketok pintu, lalu kita masuk dan mengenalkan diri waktu itu. Jadi mungkin mereka juga kaget, tapi kita dengan PD-nya, ya kita datang aja gitu ke rumah dia, lalu mengenalkan diri. Memang waktu itu nggak kepikir kekhawatiran yang berlebihan ya, nggak berpikir sampai gimana ya PD aja gitu datang. Tapi setelah dipikir-pikir, waduh berani juga ya kita gitu kan. Apa ada kekhawatiran apakah ini berkenan kepada mereka? Apakah cara kita ini diterima gitu? Kita kan tidak tahu latar belakang atau budaya mereka ya. Jadi kalau kita kan straight on gitu, langsung gitu. Nah, apakah mereka suka dengan cara ini? Ya saya juga meraba-raba gitu ya. Jadi nggak terlalu tahu. Tapi karena dengar dari beberapa orang, ya udah saya langsung aja. Kami langsung ke sana gitu, ke rumahnya gitu, untuk memperkenalkan diri. Karena memang yang kita khawatirkan karena kita nggak tahu siapa betul-betul ini orang yang berbeda. Sama calon mantu juga kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Dan setelah bertemu dengan orang tuanya kurang lebih setahun sebelum menikah,
kita baru ketemu face to face. Jadi sebelumnya kita tidak mengenal, tidak tahu latar belakangnya, semua tidak tahu. Totally tidak diketahui. Jadi memang kita nggak tahu lah gitu. Ya, ini sangat unik ya. Iya, jadi kita betul-betul nggak tahu gitu loh. Kecuali kalau yang sudah sama-sama pernah kenal di gereja, tahu orang tuanya, mungkin Pak Cindar tahu lah ya, keluarganya, calon besannya siapa, bagaimana. Buat kami tidak tahu sama. Kekhawatirannya apa sih ketika, apakah takut anak saya nih bakal ini Ya, hilang begitu di ya. keluarga sono? Jadi bukan. Tidak. Jadi ketakutannya tuh takut gara-gara kita nih orang tua ya hadir langsung kepada calon dalam tanda kutip besan itu membuat si anak kita nanti ditolak gitu loh oleh calonnya, calon istrinya karena tidak disukai gaya itu. Jadi kekhawatirannya bukan soal melepas anak, tapi bagaimana membuat calon besan feel comfort dalam Ya. proses membangun relasi. Ya, Oke. betul. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua mengenai materi-materi apa sih, pengetahuan apa yang perlu diketahui oleh orang yang akan menikah. Anak pasangan kita ini yang terutama menikah. anak kami dan calonnya. Nah, kita sebetulnya nggak khawatir, tapi kita tahu ada materi baik yang sangat berguna untuk calon pasangan. Kebetulan kita melayani di gereja lain menjadi kelompok untuk premarital class. Dan materinya sangat baik. Bukunya sangat tebal dan banyak PR-PR-nya. Nah, materi itu yang kita sampaikan secara online, dan ketika sebelum menikah, kita minta 1 hari untuk bertemu untuk menyampaikan materi ini. Dan kita juga menyampaikan semuanya dari apa yang kita tahu, pengalaman kita, dan juga kita kasih message yang jelas. Kita belajar dari Pasutri Gondolidia, Acin, dan Lince. Jadi mungkin saya dengar dari pasangan saya tentang prinsip 3M dari Lydia. Jadi bisu, buta, budak. Itu yang kita belajar. Kita juga belajar dari Acin hal yang sama, kurang lebih 3 monyet bijaksana ya Cin ya. Itu istilahnya. Jadi setelah kita siapkan materinya, kita doakan, itu pada hari terakhir. Nah, setelah menikah, kita bilang bahwa kita nggak bisa ikut campur. Kita tidak ikut campur lagi, kecuali diminta. Bentuk simbolisnya, kami pindah tempat penginapannya ke tempat lain. Begitu menikah. Jadi karena saya pernah dengar dari Lydia, kita kan kumpul-kumpul bahwa kalau sudah menikah itu kita tidak boleh lagi ikut campur intervensi. Jadi ada istilah bahasa Jawa tuh embudek, embuta, dan embisu. 3M itu ya. Nah itu saya pikir itu baik juga. Cuma kan kami jauh jaraknya dengan anak-anak kami kan, ya. Jadi bagaimana bisa cerita sama mereka tentang apa yang kita sudah terima dari By Jim, dari kita sebagai mentor, ya. Itu bagaimana caranya, kita nggak bisa mengungkapkan itu karena nggak punya waktu. Jadi waktu sampai di sana, saya sebelum berangkat saya sudah bilang sama James dan pasangannya, saya bilang kami minta 1 hari saja untuk bisa cerita, untuk bisa sharing sedikit apa yang kita tahu tentang pernikahan gitu, ya. Jadi diberilah waktu kami waktu itu hanya 1 hari, itu pun hanya kurang lebih 2-3 jam lah ya kita ngobrol itu singkat. Karena kami ya itu yang dikatakan oleh Eros tadi, agak khawatir kalau ini bisa nggak ya seperti kita, karena kita sudah mendapatkan banyak hal yang kita terima selama ini dari By Jim dan juga dari mentoring itu, bahwa ada hal-hal yang baik yang kita ingin mereka juga rasakan. Tapi waktu kita cuma 1 hari. Kita nggak punya lagi waktu lain setelah sudah menikah, kita nggak bisa intervensi lagi gitu loh. Nah itu jadi ada sedikit kekhawatiran, aduh bisa nggak ya nih anak kita menjalani pernikahan ini, karena
kita melihat dari yang kita sudah alami itu ternyata gelombang dan gejolaknya itu banyak sekali. Gitu loh. Itu yang ingin kita sampaikan, nah itu yang merupakan kekhawatiran kita ya. Ya, jadi sebenarnya ada dua hal ya. Kekhawatiran pertama, kekhawatiran apakah pola kita, cara kita berkenalan karena kita berbeda budaya ini membuat besan ini merasa nyaman nggak atau malah mengganggu nanti rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kekhawatiran tentang apakah anak-anak kita nih dapat menjalani hidup pernikahan dalam prinsip-prinsip yang kita tahu, yang prinsip yang baik mengenai pernikahan. Karena yang dilakukan untuk itu adalah walaupun sangat sempit waktunya, berusaha untuk mempersiapkan anak-anak dengan berbagi kepada mereka mengenai pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana semestinya kehidupan pernikahan itu dijalani. Oke Pak Yos, boleh ya kita tahan dulu di situ. Saya mau pindah ke Pak Cindar dan Bu Lince. Silakan Pak Cindar dan Bu Lince. Ini teman-teman Pak Sutri yang bergabung di YouTube ini ada dua pola yang berbeda akan didengarkan. Satu tadi yang pertama sangat berbeda, sama sekali tidak kenal dengan calon besan. Kalau yang berikut ini adalah justru sangat atau relatif cukup mengenal. Calon besan karena sama-sama di gereja, sama-sama aktif di gereja. Silakan Pak Cindar Bulince. Kalau kami entah ini lebih baik dari Yos atau malah kurang baik ya, karena kebetulan calon mantu maupun calon besan kami ini ya sehari-hari udah bersama-sama. Jadi kami tidak merasakan sih ada kekhawatiran gitu, karena kami pikir setelah mereka menikah pun ya masih dekat-dekat lah di sekitar kami ini gitu. Nah, jadi ya kami sih enjoy aja sih waktu akan mengantar mantu waktu itu. Nggak tahu kalau Lince yang gimana rasanya. Iya, sama dengan Cindar, saya sih tidak begitu merasakan kekhawatiran ya. Mungkin kebahagiaan yang lebih kelihatan gitu. Nah, pada saat anak kami memutuskan untuk menikah, saya coba tanya sama Leo, kamu udah memutuskan untuk menikah ini benar-benar kamu sudah pikirkan? Karena menikah itu hanya untuk sekali seumur hidup. Dia bilang, ya. Kalau memang itu ya mama berani ngomong sama maminya Manda. Nah, terus sebelum juga mereka menikah, banyak ungkapan-ungkapan yang atau cerita yang sering dia katakan sama saya, bahwa di mana saat kalau nanti dia menikah, dia akan mau mengatur waktu antara mertua dengan orang tuanya. Ya mungkin juga itu yang dilihat dari saya sendiri, karena saya juga mengatur waktu di mana saat-saat Natal atau Imlek atau Tahun Baru, saya selalu mendahulukan orang tuanya Cindar, baru orang tua saya. Nah kebetulan juga di keluarganya Cindar lebih nonjol di Imleknya daripada Natal. Jadi saya mengutamakan kalau Natal sama mama, kalau Imlek mengutamakan orang tuanya Cindar. Nah hal-hal itu yang mungkin banyak Leo lihat juga, jadi tanpa belum saya cerita panjang dengan dia ada ngomong. Suatu saat kalau dia udah berkeluarga, dia juga udah bicarakan dengan Manda, di mana dia membagikan waktu antara keluarga dia dengan keluarga mertua. Jadi kalau dibilang kekhawatiran, hampir dibilang nggak ada sih. Yang ada ya lebih bahagialah melihat mereka mengambil keputusan itu. Tidak merasa kehilangan Leo setelah menikah, tidak tinggal di rumah lagi bersama-sama? Yang merasakan kehilangan saat itu justru Yosua ya. Karena mungkin sehari-hari sama kokonya tidur, dan ketika mengambil keputusan itu Yosua berasa langsung ngomong bahwa dia akan sendiri, tidak ada teman untuk bermain lagi gitu. Tapi kalau saya sih nggak terlalu rasakan itu, karena memang Leo
saya bisa melihat dari Leo, dia bisa membagi waktu di mana dia harus sama besannya, di mana dia harus sama saya gitu. Dan bahkan kadang-kadang dia membawa kami berdua, baik dari Yakin keluarga bahwa Nanda Leo maupun itu tidak akan Bu Lince tidak akan kehilangan Leo karena Leo sudah menunjukkan kearifan itu iya, bahkan betul. sebelum menikah. Iya. Oke, good. Dan Kita harap sampai tadi saat teladan ini ya, melihat itu yang melihat bagaimana Bu Iya. Lince mengatur juga dengan keluarga Pak Cindar ya. keluarga, iya. Dan saya lihat sampai saat ini ya mereka lakukan seperti itu. Yang dilakukan oleh Pak Cindar Bu Lince terhadap apa namanya? Adiknya. Yosua. Saya bilang Kan dia merasa kehilangan Yosuanya. Iya, Yosua yang lebih merasa waktu itu. Dia bilang di mana biasa saat-saat dia bisa bermain sama kokonya, main sama-sama, tidur sama-sama. Tapi sekarang enggak gitu. Nah, tapi saat mulai dari awal-awal aja karena dia gitu ya lama-lama juga dia enggak rasain karena kokonya juga kalau setiap kali datang juga tetap sama dia, main sama dia gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Cindar Bu Lince. Jadi sekali lagi ini memang pernikahan itu mendatangkan kegembiraan dan kita udah mendengarkan tadi baik dari Pak Sutri Yoslea maupun Cindar Lince bahwa justru ada kebahagiaan. Tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, nggak ada yang kehilangan. Tetapi sebenarnya di beberapa orang lain ya ada rasa kehilangan tertentu ketika anaknya menikah. Nah, saya mau minta nih sharing Pak Sutri Gondolidia dan nanti Pak Sutri Ricky Shirley tentang apa yang dirasakan akan hilang ketika anak menikah dulu ya, jangan sekarang, bukan pada posisi sekarang. Ketika dulu anak mau menikah, ketika Kesha mau menikah, ya apa yang bakal hilang, ya. Jika ada, ini bagaimana menghadapi perasaan itu? Jika tidak ada perasaan hilang sama sekali, apa yang dilakukan? Apa keyakinan tertentu dalam diri sehingga anak yang akan bersatu dengan suaminya itu kita nggak merasa kehilangan. Ya, bagaimana ini dihadapi bersama? Pak Sutri Gondolidia Ricky Shirley, siapa yang memulai? Saya dulu mungkin boleh. Oke, Pak Gondo. Iya. Perasaan akan ini yang paling dekat dengan anaknya justru ya ini. Menurut kabar angin yang saya percaya sekali. Silakan Pak Gondo. Iya, Pak. Perasaan akan kehilangan buah hati itu amat sangat besar. Karena anak yang kami besarkan selama 27 tahun, yang selama ini ada dekat dengan kami, meskipun dia kuliah di luar, tetapi relatif masih sering pulang atau kami mengunjungi ke sana untuk bisa bertemu. Terutama terakhir-terakhir waktu Kesha ada di Tokyo, kami cukup intens bisa mengunjungi Jepang. Tetapi saat Kesha akhirnya memutuskan untuk menikah dengan suaminya yang berasal dari Amerika, kami juga cukup khawatir. Pertama kali adalah kami belum mengenal, seperti halnya Lea tadi, kami sama sekali nggak mengenal ayahnya, ibunya, kakaknya. Kemudian yang kami tahu hanya sifat-sifat Kevin, suami Kesha itu adalah selama 2 tahun mereka ada di Jepang. Kevin ini teman kuliahnya Kesha waktu ambil S2 di sana. Dia cukup baik, memberikan perhatian yang sangat
baik dan tidak pernah bersikap kasar, berkatanya pun sopan sekali, termasuk dengan kami saat ada video call atau apa, Keisha sering ajak untuk ikut di video call, dan kami juga waktu ke Jepang beberapa kali bertemu dengan Kevin, kami tahu bahwa sikapnya itu baik, tidak seperti apa yang kami bayangkan, sehingga ini sedikit menghilangkan kekhawatiran kami. Kemudian saat Keisha benar-benar memutuskan untuk menikah dengan Kevin, karena dia merasa cocok, katanya ini seperti yang didoain, kayak papinya katanya. Kami merasa sangat bersyukur karena kami pun selalu berdoa, biarlah semua apa yang Keisha doakan bisa terkabul dan mendapatkan jodoh seperti yang diharapkan. Nah, waktu Keisha memutuskan untuk menikah itu, kami bilang, oke, kalau kamu sudah mantap, kami sebagai orang tua hanya bisa untuk mendoakan supaya kamu benar-benar hidup bahagia dan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Semoga Tuhan yang akan memimpin perjalanan hidup kamu dan membina rumah tangga yang baru dengan pertolongan dan berkat dari Tuhan. Nah, itu yang agak membesarkan hati kami adalah karena Keisha bilang ini Kevin ini sifatnya mirip papi katanya. Itu yang agak menenangkan. Nah, atau dari Lydia nih. Silakan Bu Lydia. Sebenarnya sama sih jawabannya dengan Gondo, tapi memang pertama saya Gondo kasih saya nggak rela gitu, terus terang nggak rela, tapi saya tanya, emang bener cocok sama kamu? Ya, iya Mam, aku udah berdoa sungguh-sungguh katanya. Saya masih nggak percaya juga sih pertamanya. Aku lebih baik sih kamu ke Amerika dulu, lihat dulu keluarganya seperti apa. Ya dia memang pergi, akhirnya ke Amerika dulu sebelum dia terangin tuh, dia video call, dia kenalin mami papinya gitu. Dari situ saya mulai, oh ya udahlah, kalau memang itu bisa cocok sama kamu, yang mau jalanin kamu, ya udah nggak apa-apa. Saya cuma ngomongin gitu, walaupun memang saya ngerasa, aduh bakal jauh gitu loh. Satu, kehilangan pasti. Tapi dengan adanya sekarang kecanggihan, kita bisa video call, bisa setiap saat, sampai sekarang ini, setiap hari masih menelpon ke rumah. Itu yang lama-lama terkikis lah, kekhawatiran itu terkikis gitu. Itu aja sih Pak. Itu bentuk kehilangan itu apa sih yang dirasakan? Bisa dideskripsikan nggak kehilangan besar itu apa sih? Kehilangan apanya yang hilang? Nggak tahu ya, rasanya waktu setelah menikahkan kan kita waktu itu di Bali, begitu kita pulang duluan, itu rasanya kok kayak lost gitu ya, aduh hilang gitu loh, pikirannya gitu aja gitu rasanya, aduh gitu loh. Tapi ya itu untung ya dengan dia terus setiap hari hubungin, tanya papi mami sehat, gini kita kabarnya gini, lama-lama terkikis. Tapi susah ngomong gitu Pak, waktu benar-benar dia masih di Bali, kita udah pulang dulu tuh kayak ada yang aduh hilang gitu loh Pak, rasanya hilang gitu begitu aja gitu loh, gitu kayaknya gitu sih, gitu kayak saya cuma ngomong wah hilang, terus Gondo yang nguatin kan memang nggak bakalan bisa sama kita terus, ngomong gampang banget ya gitu, saya cuma ngomong gitu, ngomongnya gampang banget, ini nggak tahu rasanya kok ya ampun, karena waktu dia dari Amerika kan sempat kerja di Indonesia tuh, dia kerja pulang tuh selalu, Mam, aku jemput ya Mam, kita jalan. Ntar hari Sabtu kita mau ke salon, mau apa gitu.
ada kebersamaannya terus-terusan kayak gitu. Tiba-tiba kan lost, wah susah nih kalau udah jauh kayak gini, kayaknya ya hilang. Tapi ya memang, nah saya beruntungnya Gondo nguatin saya terus. Ya nggak mungkin lah kita kekepin terus, dia bilang gitu, nggak mungkin gitu. Kamu harus bisa pelan-pelan bisa melepaskan. Ya karena ada dukungan itu yang membuat saya rasanya hilang itu lama-lama terkikis gitu juga sih. Sebenarnya yang mungkin rasa kehilangan itu awalnya besar sekali karena begini Pak, calonnya Kesia ini dari latar belakang budaya yang sangat berbeda dari budaya Barat. Kita tahu kan budaya Barat orang bebas, kemudian kadang-kadang yang sangat-sangat mengusik kami adalah nggak sopan dengan orang tuanya. Sampai kita bilang, karena kita nggak mau dipanggil nama loh, harus panggil papi mami, nggak mau dipanggil nama. Kalau dia mau panggil nama, mendingan nggak usah. Kita cuma ngomong gitu aja, mendingan nggak usah gitu. Ya karena orang bule kan gitu. Kalau manggil papinya bukan daddy, panggilnya namanya. Nah ini kan berbeda sekali dengan budaya Timur. Nah ini yang membuat awal-awalnya adalah kekhawatiran karena jangan-jangan mereka ada sifat kayak kurang ajar lah, nanti menyepelekan anak kita dari budaya yang berbeda atau bahkan mungkin bisa nggak cocok dengan budaya itu. Nah itu yang membuat gimana nanti kalau udah menikah kemudian ada ketidakcocokan. Itu yang membuat rasa untuk awal-awal kehilangan itu bisa muncul gitu. Sementara anak Kesia tidak bisa mengalami ketaknyamanan karena perbedaan budaya tadi itu ya. Betul. Oke. Terima kasih Pak Gondo Bulidia. Pak Riki, Bu Sherly. Saya Esther ya. Pak Daud ini kita masih pendengar saja ya Pak. Lamber Yuli juga sabar ya. Kita mendengarkan dulu, belajar nih. Cari ilmu dulu Pak, cari ilmu. Cari ilmu. Pak Niko Bung Mimi walaupun senior juga tetapi masih belum punya pengalaman ya. Sabar ya Pak Niko. Oke, silakan Pak Niki Bu Sherly. Ya Pak. Mungkin kalau kami berbeda dengan Gondo ya. Karena kebetulan Vina sudah cukup lama pacaran sama pasangannya. Jadi kami cukup mengenal, walaupun kami tidak mengenal orang tuanya. Tapi kami cukup dekat lah dengan Hendra, dengan mantu, dan kebetulan 2-3 tahun sebelum dia menikah, Hendra lebih sering ke rumah. Kemudian saya banyak tahu dari anak ini, ternyata cukup baik, anaknya baik, sabar. Nah pada waktu Vina bilang mau menikah, ya saya tanya sama Vina, apa memang kamu udah cocok? Ya memang papa lihat sih baik anaknya, kalau memang udah cocok ya udah. Cuma terus terang kita berdua rada berat nih melepas Vina karena anak perempuan ya, dan hari-hari ada di rumah terus, kita lebih sering ngobrol, lebih sering bercanda gitu. Apalagi dengan Sherly mungkin jauh lebih dekat. Memang waktu awal-awal saya sangat berasa banget bakal kehilangan, tapi ya saya sudah tahu bahwa hal ini pasti akan terjadi. Hanya waktu yang menentukan, dan saya sudah siap untuk itu. Cuma yang menjadi kekhawatiran saya yaitu apakah mereka berdua bisa terus langgeng seperti kita gitu kan. Makanya saya lebih banyak kasih masukan ke Vina. Saya suka ajak ngobrol dia,
walaupun sebentar-sebentar, tapi saya suka kasih tahu dia harus lebih sabar, harus bisa mandiri, apa segala macem lah buat bekalnya dia nanti. Ya, puji Tuhan, Vina bisa jalankan itu sekarang. Jadi saya lebih tenang melihatnya, saya lebih tenang. Makanya saya juga selalu ingatkan, kamu harus bisa bagi kasih sayang pada orang tua ataupun kepada mertua, itu harus sama, nggak boleh beda. Jadi kalau kamu siapkan waktu untuk mertua, kamu juga harus siapkan waktu untuk papi dan mami. Begitu juga sebaliknya. Nah, makanya kalau dia dia lagi kangen, ya dia nginep di sini. Nginep juga bisa lama, bisa 1 minggu, bisa 5 hari, kadang-kadang. Ya kebetulan Hendra-nya baik, ya udah nggak apa-apa, malah kadang-kadang dia yang suruh, udah nginep lagi aja, nanti hari Minggu aja pulang, baru ya udah di sini, jadi kita main sama cucu. Ya kebetulan besok akan melahirkan juga yang kedua, ya mudah-mudahan semua berjalan lancar gitu. Ya itulah yang saya alami pada waktu Vina mau nikah. Ya, saya nggak tahu dengan Shirley. Silakan Bu Shirley, silakan. Kalau saya, ya emang rasanya hilang banget, bener-bener kehilangan. Karena dia kan anak cewek ya, lebih sering gitu pergi kemana-mana. Jadi waktu pertama-tama dia habis merit gitu, saya selalu lihat kamarnya kosong. Kayaknya aduh, anakku hilang gitu. Tapi dia suka bilang, antar juga kan main ke sini, deket gitu. Ya waktu baru-baru sih gitu, aduh rasanya menangis gitu tiap hari, kayaknya lihat kamarnya kosong. Aduh, biasa saya bangunin, ayo kamu kerja nggak gitu, atau pulang kerja saya jemput. Tapi ya lama-lama dia pulang kerja, dia suka mampir kemari, baru dia pulang ke rumahnya atau dia nginep. Dan Ricky bilang, ya udahlah, nanti juga dia kan main kemari deket gitu. Ya itu baru-baru aja pertama-tama kali yang dirasain saya gitu. Sedih karena sepi gitu, dia nggak ada. Kalau anak laki mungkin beda ya, karena dia lebih sering main game atau lebih sering di kamar. Kalau anak perempuan lebih sering di rumah gitu ya. Ya kalau anak laki lebih sering keluar pergi sama teman-temannya. Kalau anak perempuan dia lebih sering dengan kita ya. Jadi itu saya merasa banget kehilangannya. Gitu Pak. Ya, tapi dengan dukungan Pak Ricky kan dan dalam sering berjalan waktu itu, proses itu berjalan dengan baik ya Bu Shirley ya. Akhirnya sekarang udah relatif oke ya. Iya, sama udah ya, saya bilang ya udahlah, memang harus jalannya seperti itu ya. Dan karena Vina juga kan memahami itu, dia suka mampir ya. Ya. Mampir. Betul Pak. Okay. Dia sangat paham itu tuh. Itu yang saya salut dari dia. Makanya saya yakin walaupun saya lepas dia bisa menghadapi rumah tangganya. Itu aja Pak. Ya, saya tidak tahu apakah ini jadi berlaku umum ya. Kalau dari sharing Pak Gondo, Bu Lydia, Pak Ricky, Bu Shirley ini, yang lebih banyak merasa kehilangan itu maminya ya. Betul. Atau kalau tadi Gondo juga besar ya. Tetapi dalam prosesnya ya, tadi ketika Bu Shirley lihat kamar, lalu tadi Bu Lydia ketika pulang dari Bali gitu ada nelangsa begitu, tetapi kesediaan berkomunikasi dengan pasangan itu membuat rasa hilang itu yang memang nggak bisa diapa-apain, memang begitu adanya, itu bisa dilewati dengan baik ya. Ya. Jadi komunikasi antara suami istri, kesediaan
memberi dukungan, memahami perasaan pasangan, nggak mengatakan lu ini apa namanya lebay amat sih, ya. Betul Pak. Meremehkan perasaan, ya. Tapi ketika mengatakan ya memang begitu, nanti juga dia memberi penghiburan, memahami perasaannya, memberikan penghiburan, memberi rasa nyaman, itu membuat perasaan hilang itu pelan-pelan dapat diatasi. Terima kasih Pak Sutri Cindar Lince, Yos Lea, Ricky Shirley dan Gondo Lydia yang telah berbagi bagaimana mengatasi rasa kehilangan ketika melepas anak untuk menikah. Kita masih akan mendengarkan berikut ini nanti sharing dari pasangan-pasangan yang lebih senior. Ada Pak Sutri Hadi Grace, Pak Sutri Dilotina, Pak Sutri Niti dan Ros. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Kita sedang berbincang tentang bersama melepas anak. Dan sebagaimana saya katakan tadi di ujung bagian pertama, kita akan mendengarkan sharing dari Pak Sutri Hadi Grace, Pak Sutri Dilotina, dan Pak Sutri Niti Ros. Ada beberapa hal yang ingin saya harapkan kita bisa belajar dari ketiga Pak Sutri ini, yaitu ketika apakah ada hal-hal yang perubahan-perubahan dalam diri anak kepada orang tua setelah menikah, ya. Apa ada perubahan sikap, ya. Lalu bagaimana menghadapi perubahan-perubahan sikap seperti itu? Kalau ada perubahannya, ya. Apa peran pasangan? Apalagi kalau ada perubahan sikap yang relatif tidak berkenan, ya. Perubahan sikap yang positif sih kan menyenangkan, tapi kalau perubahan sikap yang menurut kita belum tentu, ya, yang menurut kita negatif. Siapa yang mulai nih? Pak Hadi Bu Grace, Pak Dilo Butina, Pak Niti Bros, atau sesuai usia pernikahan? Boleh saya sharing, Pak? Ya, Pak Hadi. Ya, Pak. Ini pengalaman kita, Pak. Karena waktu kita mengalami ini belum ada video call, belum ada yang kayak sekarang, Pak. Jadi kita mungkin menghadapinya lebih sulit. Tetapi waktu itu kita sudah memberikan suatu komitmen bersama Grace gitu loh, bahwa kita harus menyadari bahwa sewaktu-waktu itu kita akan melepas mereka. Jadi dari awal kita sudah commit gitu bahwa kita itu akan kehilangan mereka. Jadi kita sudah sadari memang. Jadi kita sudah terima apa adanya. Jadi buat kita waktu itu ya take it easy aja. Walaupun tidak mudah. Walaupun sangat tidak mudah. Ngomongnya gampang. Tetapi kita bilang kita sudah commit gitu. Apapun yang terjadi, mau mereka susah atau senang, kita take it easy. Artinya kita berkomitmen. Walaupun dalam hati kecil kita akan bantu. Ya, cuman dalam hal tertentu membantu itu memang menjadi masalah. Itu problem yang utama. Jadi itu bagaimana pada pertanyaan di sini, apakah ada perubahan dari sikap anak? Ada, Pak, perubahan dari sikap anak. Begitu mereka sudah menikah atau apa itu ada perasaan yang seolah-olah tuh mengekang mereka. Yang tidak mau dikemukakan secara terus terang. Itu yang saya lihat, Pak. Jadi misal terbukaan menjadi berkurang begitu, Pak? Iya, berkurang. Jadi tidak. Padahal saya tahu, Pak.
Padahal dia mau melupakan, tapi dia mungkin pakai work terhadap pasangannya dan lain sebagainya. Tapi kita menyadari karena kan kita sudah lebih berpengalaman. Dan kita selalu, karena memang dari dulu itu kita sudah jauh dari mereka, Pak. Semua anak saya di luar negeri. Jadi dari dahulu kita sudah biasa tinggal berdua. Jadi keadaan ini ya saya terpaksa kita harus mengorbankan waktu untuk ke sana hampir tiap tahun. Jadi hampir tiap tahun kita kunjungin mereka. Jadi itu memang kadang-kadang kita juga, karena kan hubungan dengan menantu apa kan yang seperti Pak Yos bilang, kan kita tidak tahu apa-apa, Pak. Kita sebenarnya tidak tahu apa-apa gitu. Jadi ya kita harus terima apa adanya. Jadi itu yang jadi poin bahwa kita dari awal sudah berkomitmen bahwa apapun yang terjadi adalah urusan mereka. Walaupun dalam hati kecil kita akan membantu sepenuh mungkin. Nah, membantu. Pak Hadi, bagaimana menahan diri, menahan hati tadi ketika tahu bahwa anak kita ini bisa pengen ngomong sesuatu tapi ia tahan? Kita mengadakan pendekatan kedua belah pihak. Oke. Jadi kita kemukakan satu-satu dengan face to face sendiri-sendiri yang saya lakukan begitu. Dan saya tidak mau ada kesan berpihak kepada anak saya, terutama yang menantu perempuan, Pak. Karena menantu perempuan sangat sensitif. Karena dari pengalaman saya, Pak, ego mereka itu tinggi. Ego mereka itu tinggi. Jadi dia pengennya, yang saya alami, Pak ya, yang saya alami itu, treatmentnya itu equal gitu, Pak. Jadi kalau saya makan di rumah ini sekali, berarti dia harus mengundang mamanya dia juga satu kali gitu. Itu fakta, Pak. Dan kita jadi bingung gitu kadang-kadang. Padahal maksud kita kan enggak begitu. Mengantar makanan satu kali, mereka juga harus satu kali gitu. Itu yang itu. Jadi ini kenyataan, Pak. Nah, tetap bilang sama Grace, kita pendekatan, beruntung kita waktu itu sudah ikut by Jim gitu, Pak. Itu ikut Pak Sutri. Jadi kita mengetahui hal itu. Jadi kita pendekatannya, kita rangkul mereka. Walaupun mungkin si Grace dalam hati, aduh brengsek amat menantu saya ini. Dia bilang saya, kita rangkul. Dan kita tidak pernah membela anak kita. Kita tidak pernah membela anak kita. Kita selalu menyalahkan anak kita. Bukan menyalahkan, apa namanya? Mengingatkan. Saya bilang, Sinyo, kamu harus berlaku sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, gitu, saya bilang. Jadi kamu harus menyadari bahwa kamu juga punya andil salah, gitu. Karena saya bilang, saya kan tidak, sebenarnya kita nih Pak, dua-duanya, dua anak saya itu yang di luar negeri semua itu, saya tidak tahu apa-apa, Pak. Tahu-taunya, saya suruh langsung kayak tadi Pak Yos ya, langsung suruh itu, kenal juga tidak, padahal mama mertua saya, dan lain sebagainya, itu kan mesti cari tahu dulu apa, bebet, bibit, bobot gitu Pak. Kan saya disuruh cari tahu dulu gitu. Tapi saya bilang, ya sudahlah, karena kan kita sudah komit gitu. Apapun yang terjadi ya kita harus terima. Jadi kita tidak ada memaksakan kehendak kamu mesti ikut orang tua, gitu. Jadi saya bilang saya beri kebebasan. Jadi saya selalu bilang sama kedua anak saya juga, saya beri kebebasan kamu. Tetapi kalau kamu ada masalah, silakan ngomong sama saya akan datang. Apapun yang terjadi gitu. Itu aja. Jadi kita backup mereka apapun yang terjadi. Kalau sampai terjadi yang paling tidak enak pun kita tetap ada di samping mereka gitu. Ketersediaan ketika dibutuhkan kapanpun. Iya, kapanpun, dan saya akan datang gitu Pak. Kita komit ya, akan datang ke Amerika walaupun jauh Pak. Walaupun sekarang saya sadari ngomong-ngomong ini gampang Pak, tapi sekarang suruh ke sana Pak.
mesti naiknya bisnis gitu. Kalau nggak berat, bisa nggak bangun 3 hari 3 malam. Saya selalu hampir sebulan Pak. Karena saya kebalik gitu Pak. Di Amerika saya mikirin yang di sini, saya kerjanya jam 12 malam gitu di sana. Jadi itu Pak. Jadi sampai saya tempo hari waktu anak saya mengalami musibah, saya pulang dari sini Pak. Bapak mungkin masih ingat, ada orang dari Puri Indah jalan-jalan waktu banjir, mobilnya jebur. Ya. iPhone saya kejebur juga Pak gitu. Sampai saya goreng-goreng iPhone-nya. Tapi untuk waktu itu iPhone baru pertama kali, waduh saya panik gitu. Tapi puji Tuhan Pak, iPhone-nya bisa hidup lagi setelah saya elus-elus. Ya. Oke. Iya, kalau saya sih, ini yang diceritain Pak Hadi ini anak laki, kan kami punya anak sepasang. Ini yang kecil. Nah, yang kecil tuh kebetulan setelah selesai sekolah, kerja di sana, karena dia kebetulan sebidang dengan kami, terus dia pulang, dia pengen terusin perusahaan papa, katanya gitu. Nah, saya siap-siap nih, karena yang pulang ini kan anak laki. Dan menurut pada mitos atau enggak ya, menantu perempuan dengan mertua perempuan itu bisa slack ya. Jadi sebelum mereka pulang tuh saya udah menyiapkan hati bahwa apapun yang terjadi ya saya tetap akan merangkul yang sebelah sana dulu. Itu yang saya terapkan. Dan 1,5 tahun ketika mereka baru pulang kan bangun rumah dulu ya. Jadi itu tinggal dengan kami. Itu saya siap-siap banget. Mulai dari misalnya masak, gitu ya, ini contoh ya. Pembantu kan dulu saya ya, itu order. Sekarang enggak, saya suruh dia silakan. Sekalipun makanan kami pun dia silakan. Dia yang ngatur. Itu saya kasih. Terus kalau mereka ribut, gitu ya, kan di kamar mereka. Kalau sampai gimana gitu ya, ribut. Yang saya peluk duluan adalah menantu saya. Jadi bukan anak saya gitu loh ya. Itu dulu, saya peluk dia dulu. Karena perempuan kan, yang jalan kan emosi Pak. Ya, baru kita ngomong. Dan saya nggak pernah, itu udah saya tekankan dalam hati saya tidak pernah memperlakukan anak saya yang laki itu membenarkan atau membela, enggak. Selalu kalau mereka terjadi apa-apa, itu prinsip saya, yang saya peluk duluan adalah menantu saya. Sama seperti saya, anak perempuan saya gitu ya. Tapi kebetulan yang perempuan kan jauh, stay di sana. Itu yang saya garis bawahi. Menempatkan menantu ini sebagai anak perempuan saya. Iya. Saya perlakukan, saya mencoba mengasihi dia sama seperti mengasihi anak perempuan saya. Itu yang saya coba. Oke. Jadi ada perubahan tadi kata Pak Hadi, karena ya itu tadi kan yang kami katakan dari core menjadi extended. Jadi yang core kan sekarang yang sana tuh, yang pasangan. Jadi ada hal-hal yang tidak dapat ia ceritakan kepada kita karena mempertimbangkan perasaan pasangannya, dan itu ya sesuatu yang memang semestinya begitu. Cuman kadang-kadang sekali lagi dalam case ini tadi puji Tuhan Pak Hadi dan Bu Grace bisa menahan diri karena udah committed. Pokoknya kita tidak intervensi. Tapi kalau perlu papi mami anytime terbuka. Kami siap. Makasih Pak Bu Grace. Mungkin sekarang pindah ke Pak Dilo Butina. Ya, kebetulan anak kami dua-duanya laki-laki. Jadi sejak dari sekolah juga udah mereka udah nggak di sini lagi. Jadi kita nggak terlalu khawatir dalam perkawinan mereka. Yang satu kebetulan dapat orang Taiwan,
Ternyata Taiwan lebih asli Cinanya dari kita. Syukurlah. Jadi saya kira adat istiadat juga nggak berbeda jauh dengan kita. Jadi waktu itu saya ke sana, mereka menyambut dengan baik, dan kemudian diminta di sana, dan mereka sudah oke. Kemudian perkawinan diadakan di sana dan di sini, semuanya berjalan dengan baik. Cuma saya khawatir menantu saya kan bukan Kristen, tapi mereka punya adat istiadat lebih baik dari kita. Hormat segala sesuatu. Tata keramanya ya Pak? Tata keramanya ternyata mereka lebih baik. Dan hormat selalu kepada orang tua. Dan yang kecil kebetulan dapat orang sini juga, mereka udah punya rumah sendiri, jadi jarang sekali kita berkomunikasi, kecuali seminggu sekali lah datang ke sana. Jarang bertemu maksudnya ya Pak? Jarang bertemu, tapi berkomunikasi sih ya pakai telepon aja atau video call. Dan masa pandemi ini kita seminggu sekali ketemu di rumah mereka. Sebab mereka juga parno sekali, nggak berani keluar. Ya syukurlah, puji Tuhan semuanya. Gimana? Kalau dari saya, karena yang menikah adalah yang kecil duluan, besannya orang sini, tapi juga dari SMA udah kenal, tetapi dua-duanya sekolah, yang satu di Oklahoma, anak saya, yang satunya di LA. Perubahan sikap anak saya sih bukan dari mulai menikah aja ya, sejak sekolah di sana juga udah beda, sampai kaget kita, oh kok begini ya jadinya ya, ini anak kok jadi mandiri, bisa ngatur begini, ngatur begitu. Kita sampai di sana diatur-atur dia. Terus mula-mula sih bingung, tapi terus saya bilang sama Dilo, bukan ini yang kita harapkan supaya mereka dia jadi dewasa, dikirim ke sini supaya bisa ngatur-ngatur. Akhirnya ya kita pikir ya memang itu bagus lah dia begitu. Kemudian waktu dia menikah, perubahan sikap dia ya, saya pikir mungkin bukan cuma perubahan sikap dia ya, kitanya juga berubah, Pak. Oke. Karena kita sendiri kan mungkin juga sudah nggak seperti dulu, karena kita menganggap kan udah equal, sama-sama dewasa. Jadi ya apalagi kalau menantu, ya kalau menantu juga sama, karena menantu kalau menurut saya, kalau diumpamakan struktur perusahaan, maka tiba-tiba masuk ke dalam perusahaan itu orang yang penting dan juga harus diterima, bukan harus ya, tapi memang untuk selamanya. Jadi dia akan menjadi bagian kita selamanya dan penting. Jadi ya kita harus bisa menyesuaikan perilaku kita dengan mereka juga, karena anak atau mantu kan bagian kita selamanya. Dan ya kalau perubahan sikap sih saya rasa pasti dialami, karena biar bagaimana seperti tadi dikatakan kan ada perbedaan kultur, walaupun sama-sama di Indonesia, tetapi dari latar belakang yang berbeda pasti ada. Dan juga anak, kalau dikatakan anak pasti sekarang pertimbangannya banyak gitu Pak. Jadi ya pasti ada perubahannya. Kalau anak saya yang besar, Ivan, karena dia dapat orang Taiwan yang mana tata keramanya memang menurut kami juga lebih baik,
Malah yang saya suka khawatir adalah sikap dia nanti gimana di keluarga istrinya. Oke, sikap anak ya. Iya, sikap anak itu di keluarga istrinya gimana ya? Orang di sini aja juga suka bandel. Bagaimana dia nanti di sana? Tapi ternyata besan saya dan kebetulan besan yang laki-laki sudah meninggal, tapi besan saya yang perempuan tuh sangat bijaksana. Dan juga kakak-kakaknya, karena mantu saya anak bungsu, kakak-kakaknya juga baik sekali. Jadi ya kami beruntung bahwa kami punya besan dua-duanya baik. Dan juga anak saya, Ivan, malahan dia jadi lebih baik kepada kami, Pak, Bu, semua. Jadi dia lebih care, lebih hormat. Pengaruh dari si Taiwan ini cukup baik. Ya cuman ya tolong didoakan karena dia belum dalam Kristus. Itu adalah concern kami yang paling utama di hidup kami sekarang ini. Tapi yang kesulitannya adalah karena mereka berperilaku dengan baik, tata krama baik, jadi mungkin lebih sulit untuk menerima Tuhan Yesus karena hidup mereka sudah cukup benar gitu. Jadi kira-kira sih kalau perubahan di anak saya yang besar ya ke arah yang positif. Anak saya yang kedua ya juga positif sih ya. Kalau kita mau lihat dari sudut pandang bahwa memang seharusnya dia seperti itu. Itu Pak pengalaman kami. Makasih penjelasannya. Jadi perubahan-perubahan, tapi ketika kita belajar menempatkan itu bahwa memang begitulah semestinya yang terjadi, ya. Bagi seorang anak yang telah menikah, itu akan menolong orang tua untuk perubahan nggak mengganggu lagi. Menerima, dan perubahan-perubahan itu tidak mengganggu. Bahkan tadi perubahan yang Ivan malah kan perubahan yang positif ya, semakin dekat hormat kepada orang tua. Baik, Pak Niti Buros. Ya, selamat malam Pak Arli, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam Pak Niti. Malam Pak Niti. Jadi kalau saya pribadi, Pak, saya coba pahami dulu gimana sih hubungan orang tua dan anak yang sudah menikah. Nah, itu saya dapatin di Kejadian 2:24 tadi, seperti yang Bu Esther dan Pak Arli jelaskan. Jadi di situ yang saya fokuskan ya seperti Pak Arli tadi bilang, meninggalkan, kemudian menjadi satu dengan istri atau suami gitu. Nah, kata meninggalkan ini saya pahamin selain dia meninggalkan secara fisik pisah dengan kami, juga secara emosi kita harus pisahkan, itu harus juga tinggalkan. Kenapa? Seperti yang Pak Ali jelaskan tadi, mereka sekarang menjadi satu. Fokus mereka sudah berubah, bukan fokus kepada keluarga lama, tapi mereka membentuk fokus kepada core family mereka sendiri, yaitu suami istri. Dan tadi menarik buat saya, Pak Arli katakan bahwa setelah mereka membentuk suatu core family sendiri, kita orang tua ini menjadi keluarga batih. Nah, itu tepat menurut saya. Nah, dengan pemahaman seperti itu, saya mencoba belajar. Saya menempatkan diri saya itu sebagai pendamping buat mereka. Jadi saya berusaha tidak mengintervensi, tapi sebagai pendamping. Nggak mudah memang, tapi kita harus belajar dari awal seperti itu. Kemudian setelah saya masuk dalam pemahaman tersebut, saya juga mencoba men-sharing pengalaman kami berdua waktu kami awal-awal menikah itu seperti apa sih. Ya tadi seperti yang Pak Ali jelaskan, pasti akan timbul gesekan-gesekan karena
kita dari keluarga yang berbeda budaya tentunya, berbeda kebiasaan, kita ada gesekan-gesekan, itu wajar. Tapi kami sharingkan semua itu, gimana hubungan saya dengan keluarga istri, kemudian bagaimana hubungan istri dengan keluarga saya, khususnya dengan orang tua saya yang waktu itu kebetulan kumpul. Saya sharingkan apa adanya, supaya mereka juga tahu gitu, oh seperti itu. Karena mereka itu hanya pandai secara IQ, tapi pengalaman berkeluarga ini kan baru buat mereka. Jadi menurut saya yang sudah ada pengalaman itu yang membagikan lah dengan sharing-sharing seperti itu. Dan ternyata itu berguna. Jadi setelah mereka berjalan dalam beberapa bulan, itu terjadi gesekan-gesekan di antara mereka. Kadang-kadang ya gesekan-gesekan yang cukup keras. Tapi karena saya sudah sharingkan, saya berikan masukan, kalau you ada masalah, ya ngomong ke papi atau ke mami, atau mungkin ke ibu mertuamu, kalau menantu saya lebih baik ngomong dengan kami. Dan itu yang terjadi, mereka juga datang sharing. Kemudian ya kami berikan semacam advice yang kami tahu gitu. Jadi termasuk kami juga sebutkan ke mereka bahwa Tuhan itu sudah mengkonstruksi suatu pernikahan, itu ada dasarnya di Efesus 5. Kamu juga harus belajar menempatkan dirimu masing-masing sesuai dengan itu. Karena anak saya yang perempuan kebetulan dia lebih dominan, jadi saya katakan ya kamu ini penolong suamimu, bukan pemimpin suamimu. Jadi hal-hal semacam itu membantu mereka. Terus kemudian kalau perubahan sikap ya setelah mereka berkeluarga, itu saya bersyukur ya. Jadi kalau dulu waktu si Sasa itu masih kuliah di Amerika, itu mereka jarang sekali telepon kami. Kayaknya dia juga banyak konsentrasi dengan studinya. Nah sekarang setelah menikah ini mungkin dia juga bisa belajar, saya kira, bagaimana sih rasa jadi orang tua itu, gimana sih kebutuhan orang tua itu, mungkin dia lebih bisa merasakan. Jadi sekarang dia lebih sering ya telepon, menyapa kami, hampir setiap hari kami berkomunikasi, ya seperti itu. Kemudian yang penting lagi menurut saya itu teladan. Jadi orang tua sebagai suami istri ini harus berusaha terus kita belajar untuk semakin lebih baik sebagai suami istri, dan anak-anak itu akan melihat kita, dan melihat kita ya dia secara tidak langsung ya kita mendidik secara tidak langsung kepada mereka, saya kira itu. Dan kemudian yang terakhir yang saya kira juga paling penting, Tuhan itu adalah center daripada keluarga. Itu yang saya juga coba sampaikan ke mereka, dan puji Tuhan saya melihat mereka punya quiet time sendiri. Jadi setiap jam 7, jam 8 sebelum tidur itu mereka sama dua anaknya itu berdoa, sharing, ya. Saya bersyukur untuk itu. Jadi ya semua ini ya puji Tuhan, walaupun itu tidak mudah, juga banyak masalah, tapi sampai sekarang semakin baik dan semakin baik. Terima kasih yang Tuhan ya dalam hal ini, terima kasih banyak. Itu Pak kira-kira sharing dari saya. Bros mau mengatakan sesuatu. Kalau dilihat dari perubahan anak saya setelah menikah, yang saya rasakan perubahannya ke arah positif. Saya sangat bersyukur dengan kondisi yang harus anak perempuan saya lalui. Memang nggak gampang ya, dengan membina keluarga baru. Sasa mengalami
banyak gejolak. Mungkin tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya dengan keluarga baru ini. Dia mungkin membayangkan semuanya baik, sesuai waktu dia kuliah, selesai. Tapi setelah menikah dengan lingkungan yang baru, jauh dari kami, semuanya mungkin tidak yang dia bayangkan dan mungkin penuh dengan ada kekecewaan-kekecewaan yang harus dialami. Nah, itu menimbulkan, saya rasa, banyak goncangan di dalam jiwanya. Saya bisa mengerti dia pada waktu mendampingi dia setelah melahirkan anak pertama. Setelah melahirkan anak pertama, saya mau nggak mau saya dampingi dia hampir 1 tahun lebih. Saya harus 3 minggu di keluarga mereka di Singapura, 1 minggu balik di Jakarta. Setelah itu balik lagi ke sana. Begitu terus selama 1 tahun lebih. Saya banyak lihat kehidupannya. Ya saya merasa kasihan juga, tapi saya berusaha selalu mendampinginya. Saya bersyukur mantu saya orangnya sabar, karena anak saya perempuan saya lihat memang keras dia orangnya. Ada maunya harus begini, harus begini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dia harus mengalami perubahan kehidupannya yang begitu dia rasakan, mungkin begitu drastis, tidak sesuai yang dia impikan, tidak sesuai yang dia bayangkan, karena sebelumnya dia mungkin membayangkan dia setelah lulus dia bisa bekerja dulu, dia setelah itu baru punya anak, tapi ternyata belum lulus dia harus punya anak. Jadi selama hamil dia harus menyelesaikan tesisnya. Dengan berjalannya waktu, saya berusaha mendampingi terus. Walaupun ya saya kadang ikut bercucuran air mata, tapi tidak di depannya dia. Saya hanya lihat dari jauh, tapi saya tetap dampingi terus. Karena saya tahu, karena saya satu rumah pada waktu mendampinginya. Tapi puji Tuhan, semuanya sekarang sudah lewat yang saya rasakan. Dan perubahan dari anak perempuan saya lihat ke arah positif, sungguh baik. Dia sekarang bisa mengerti bagaimana susahnya mungkin ya sebagai orang tua, bagaimana susahnya ngerawat anak yang mungkin tidak dia bayangkan. Itu yang terjadi buat anak saya perempuan. Dan ya saya bersyukur semuanya ke arah positif. Tuhan sungguh baik buat keluarga anak mantu saya saat ini. Itu aja Pak Arli. Terima kasih Pak Antibros. Boleh nggak Bu? Apakah boleh sedikit apa yang dapat membuat Ibu Ros, ya Pak Niti juga mampu menahan diri untuk tidak buru-buru intervensi, menolong ketika melihat anak mengalami pergumulan, kesusahan yang begitu rupa. Seperti tadi, walaupun tadi Bu Ros tidak menceritakan case,
mendeskripsikan apa yang dialami, tapi pasti ada kesulitan yang dialami oleh Sasa pada waktu. Bagaimana? Apa yang membuat bisa menahan diri, tidak buru-buru intervensi? Ya tadi Pak, seperti yang dari awal, saya mencoba memahami dulu. Kalau anak itu sudah menikah itu, posisi kami sebagai orang tua itu harus bagaimana. Jadi setelah kami sadar itu, posisi kami setelah mereka berkeluarga, nah kami memikir yang terbaik buat kami ya sebagai pendamping, Pak. Nah, tentunya di dalam mendampingi ini ya tadi seperti yang saya bilang, kita terbuka dahulu, kita sharing dulu apa yang pernah kami alami waktu masih awal-awal pernikahan kami, dan kami tetap mendorong mereka untuk terus berdoa pada Tuhan, karena Tuhan itu adalah sandaran, adalah kepala dari rumah tanggamu gitu. Tapi kadang-kadang mereka juga goyah. Satu saat waktu dia hamil itu kan, kemudian melahirkan anak yang pertama itu banyak kendala, banyak masalah, sampai dia itu suatu saat datang ke saya menangis, "Papi, doakan saya." Nah, kemudian saya berdoa buat dia. Juga pada saat dia masuk dalam sakit, nah itu juga dia down juga, ya cerita tolong didoakan. Kemudian ya kita berdoa, kita encourage dia untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Itu aja Pak yang saya lakukan. Ya, terima kasih Pak Aditi Bros. Untuk tetap menjadi orang tua yang semestinya bagi Anda yang telah menikah membutuhkan keteguhan hati. Bahkan oleh itu terkadang harus bercucuran air mata untuk menahan diri. Anak saya sudah menikah. Saya harus tetap menjadi seperti layaknya orang tua yang memang sudah ditinggalkan oleh. Nah, baik, terima kasih. Ini sharing-sharing sang luar biasa yang saya percaya memperkaya kita semua, memperkaya semua juga pendengar, penonton dari acara Pernikahan Bahagia. Sebelum saya kasih catatan penutup nanti, Pak Daud, bagaimana Pak Daud melihat ini? Memang Pak Daud ya sama dengan kami lah ya, belum punya pengalaman, tapi sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, bagaimana Pak Daud melihat atau apa yang dikatakan setelah mendengarkan sharing dari rekan-rekan kita ya, orang tua kita yang sudah punya pengalaman atau yang berkenan berbagi pengalaman. Silakan Pak Daud. Ya, terima kasih Pak Rianus, Bu Esther. Jadi saya sih merasa jadi pendengar yang baik dulu ya, karena di antara Bapak Ibu saya paling muda, dan mungkin usia saya itu usianya anak Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi mungkin izinkan saya memposisikan diri sebagai anak ya, ketika saya melihat kedua orang tua dan mertua saya. Jadi kalau saya melihat buat orang tua saya itu anak kelima, anak terakhir ya. Di adat istiadat Batak itu anak bungsu itu yang bertanggung jawab menjaga orang tua ya. Jadi anak bungsu justru ya? Ya? Anak bungsu yang menjaga. Anak bungsu, iya. Jadi memang kalau sejarahnya itu anak bungsu itu nggak boleh kerja jauh-jauh dari orang tua. Kalau di sejarah Batak, ya, karena dia yang akan meneruskan ladang gitu ya, ngerawat orang tua. Jadi nggak boleh jauh-jauh. Tapi anak satu sampai lain-lainnya boleh jauh-jauh. Jadi memang ketika saya sama Christine udah serius, ya maka hal itu yang disampaikan oleh ayah dan ibu saya kepada Christine ya, menjelaskan bahwa posisi saya ini anak bungsu, jadi sebagai mantu dari anak bungsu, maka Christine juga harus bisa merawat kami gitu ya, bahasanya gitu ya. Nah, di satu sisi sih saya melihatnya memang nggak adil ya, kok anak bungsu aja gitu ya, anak yang lain kok enggak gitu ya. Tapi ya itulah harapan orang tua gitu ya, dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Dan kalau saya lihat sih, baik orang tua saya maupun orang tua Christine
bahagia ketika kami menikah. Jadi memang kalaupun sedih karena kehilangan pasti ada, ya. Itu dari sisi orang tua saya. Nah, kalau dari sisi orang tua Christine, mama mertua itu sudah menjanda di usia 30 tahun. Jadi ketika Christine masih kelas 1 SD dan adiknya itu masih umur 4 tahun. Jadi bayang-bayang tentang papa mertua itu memang buat mereka nggak banyak, apalagi adiknya yang kecil, ya. Jadi ada semacam trauma kalau saya lihat dari mama mertua ketika kami mau menikah itu nggak boleh cepat-cepat gitu ya, nanti aja deh nanti gitu ya, karena memang takut nanti anaknya ditinggal dengan situasi yang sama, karena papa mertua saya itu meninggal karena kecelakaan. Jadi ketika dia mau studi lanjut, jadi dia tuh kakak kelasnya Ibu Diani Sitompul, ya, jadi orang musik juga, jadi dia mau studi lanjut karena dia dosen di Medan. Jadi dia dalam perjalanan dari rumah abangnya di Lembang, lalu ke Jogja, tapi naik travel. Hanya di Wates itu terjadi kecelakaan. Dan dia duduk di samping supir lah gitu ya. Jadi pokoknya mengenaskan lah. Jadi artinya mama mertua saya itu cukup trauma, ya. Nanti kalau menikah cepet-cepet, nanti suaminya meninggalkan anak saya gimana, sama seperti saya gitu ya. Dan ada rasa khawatir juga kira-kira nanti anak saya bahagia atau enggak meskipun dapatnya pendeta gitu ya. Karena kan jauh di Medan ya, nggak pernah ketemu juga. Jadi ada rasa-rasa khawatir juga ya, karena selama ini kan mereka bertiga dan satu diambil orang istilahnya gitu ya, menikah dengan suaminya, berarti ada rasa hilang juga pasti. Itu yang saya lihat dari mertua saya. Sampai-sampai rasa traumanya itu saya bisa lihat ketika saya mau studi lanjut. Ya, studi lanjut, saya bilang saya kayaknya mau studi lanjut di Jogja deh. Nah, mama mertua saya langsung kepikiran gitu ya. Kan almarhum suami meninggal di Wates gitu ya. Arah Jogja. Udah jangan deh, jangan di Jogja, meskipun nggak ngomong alasannya, tapi saya ngeliat ada rasa trauma gitu. Jangan deh, jangan Jogja deh, udah yang dekat-dekat aja gitu ya. Jadi artinya ada perasaan khawatir ya, karena situasi pahit yang pernah dialami oleh mama mertua. Tapi menurut saya sebagai anak dan juga bersama Christine, gimana kita meyakinkan mama mertua khususnya ya untuk bisa saya bisa meyakinkan juga bahwa kami bahagia, sehingga mama mertua juga merasa nggak khawatir lagi gitu ya, dan tetap merasa bahagia. Dan saya juga belajar dari orang tua saya, papa saya itu sangat, sama mama saya sangat hormat dengan mertua. Jadi memang ketika kami menikah, papa saya, mama saya bilang apapun yang kamu berikan kepada kami harus kami yang nomor 2. Yang nomor 1 itu mama mertua, apalagi dia sudah menjanda. Jadi itu selalu saya ingat ya, pokoknya nomor 1 itu mertua kami belakangan aja. Ya, jadi itu yang kami lihat teladan baik orang tua kami kepada mertuanya, itu juga yang menjadi cara saya juga untuk memperlakukan mama mertua apalagi sudah sendiri. Itu sih Pak Alianus, Bu Esther, dan Bapak Ibu, ini posisi sebagai anak. Jadi kalau ngomong tentang Clara Clement nanti mau nikah masih jauh, tapi jujur Pak, kalau laki-laki ya, tadi saya melihat banyak juga ya ibu-ibu yang sedih gitu ya dengan anak perempuannya. Kalau saya memang mungkin sama seperti ayah saya ya, sama anak perempuan itu sama sih sayangnya gitu ya, tapi ada perasaan anak saya mau nikah gitu ya dengan yang lain gitu ya. Selama ini saya yang ngurusin dia, sekarang dia dekat sama yang lain, kayak ada rasa mungkin ya, meskipun tuh masih jauh gitu ya. Tapi suatu kali si Clara pernah bilang, "Wah, ada tuh teman aku tuh baik orangnya gitu ya, terus deket gitu ya." Saya ada rasa cemburu 10% lah gitu ya. Waduh, ada yang lebih baik gitu ya. Baik nih Pak gitu-gitu ya. Jadi ada perasaan gitu ya, waduh, ada saingan gitu ya. Nah itu mungkin ya semungkin saya wajar lah ya, wajar karena memang berharap punya mantu laki-laki yang baik, yang sayang kepada anak perempuannya. Nah kalau Clement, anak laki-laki mungkin ya sudahlah gitu ya, karena memang anak laki-laki punya tanggung jawab, jadi agak berbeda lah mungkin perasaan saya Clara dan Clement. Meskipun kasih sayang sama, hanya saja tentu ada perasaan yang berbeda ya ketika Clara atau Clement menikah gitu. Itu sih mungkin ini perasaan saya di
sangat dini sekali ya, masih prematur nih ya. Mungkin Pak Leonard Bu Esther yang udah mau deket-deket kali yang bisa banyak bicara, tapi itu perasaan sementara aja sih. Gitu. Oke Pak Daud, terima kasih catatan-catatannya, pengalaman juga bagaimana melihat orang tua dan mama mertua. Waktu kita terbatas, walaupun masih ingin berbincang, masih bisa kami bertanya berapa, tapi karena waktu terbatas kami ingin menyampaikan beberapa catatan-catatan penutup yang sebenarnya setelah mendengarkan tadi yang disampaikan Ibu Bapak dari sharing-sharing itu, ini yang kami adalah penekanan-penekanan, penegasan-penegasan pada apa yang sudah sebenarnya ada dalam pengalaman atau sharing dari rekan-rekan pastor tadi. Nah, bagaimana mengatasi rasa kehilangan karena perubahan yang dari aku, saya sebagai ayah dan ibu adalah core family dari anakku, sekarang berubah menjadi extended family, menjadi keluarga bati. Ya. Nah, pada hemat kami, pertama-tama yang kita cara menghadapinya adalah udah disampaikan tadi oleh semua ibu bapak tadi ini, kita harus benar-benar menyadari bahwa hari itu akan terjadi. Tadi Pak Riki bilang tinggal soal waktu. Akan terjadi ketika apa yang dikatakan firman Allah, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu, itu kan terjadi. Dan sebenarnya itu pernah terjadi dan kita terlibat di dalamnya ketika kita meninggalkan ayah dan ibu kita. Ya, ini faktor penting. Itu berarti rasa kehilangan dan perubahan dari core menjadi extended family itu sesuatu yang wajar. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa terjadi dimanapun, dialami siapapun, kita pun mengalaminya. Bagaimana keluarga menjadi extended, ya, kita yang core sekarang ini, ya. Dengan kesadaran seperti ini, kita akan tertolong untuk mengendalikan rasa kehilangan dan punya keberanian untuk melepas. Sebab kita tahu bahwa ada banyak orang yang mengalami hal yang sama. Yang kedua, ya, ini bagi kita yang masih agak jauh waktu melepas, seperti saya, Pak Daud yang paling jauh ini, saya mungkin lebih dekat lah begitu ya, kami lebih dekat. Tanamkanlah rasa hormat kepada orang tua melalui keteladanan tadi itu Pak Niti ngomong, ya. Ibu Lince ngomong bagaimana membagi waktu, ya. Tanamkanlah rasa hormat kepada orang tua melalui keteladanan. Cara bagaimana kita memperlakukan orang tua kita kemungkinan besar belum tentu. Kemungkinan besar demikianlah nanti anak-anak kita akan memperlakukan kita kelak setelah mereka menikah. Bila kita memperlakukan orang tua kita, ya, atau mertua kita dengan respek, dengan penuh cinta, ya, maka hal itulah kemungkinan besar akan menjadi nilai yang akan diingat dan dipegang oleh anak-anak kita. Demikian juga ketika kita memperlakukan orang tua kita sebaliknya, ya, itu juga yang akan dipegang oleh anak-anak kita. Kita harus menjadi extended family yang dekat namun tidak mengintervensi. Kita harus menjadi extended family yang dekat namun tidak mengintervensi. Ketiga, kita perlu memiliki cinta yang sesungguhnya kepada anak-anak kita. Apa itu cinta yang sesungguhnya? Adalah cinta yang melepas, yang membebaskan, cinta yang tulus, yang membiarkan yang dicinta, dalam hal ini anak-anak, menjadi dirinya yang seutuhnya sesuai yang ia inginkan, kecuali kalau keinginannya itu memang keinginan yang jahat. Nah, sekarang tentang persoalan yang mungkin muncul berkaitan dengan melepas kebergantungan finansial. Ya, sebaiknya dari awal kita menolong anak kita memiliki kemandirian. Bahkan kalau bisa kita menolong anak kita mengalami kebebasan finansial. Pada saat yang sama, jangan tunda memberikan atau menyerahkan yang perlu diberikan atau diserahkan. Dan jangan memaksa ukuran kecukupan kita kepada anak. Jangan paksakan gaya hidup kita sekarang dengan gaya hidup anak kita yang baru menikah. Kita perlu belajar untuk tega
biarlah mereka menemukan ukuran kecukupan dan gaya hidup mereka sendiri. Ya mungkin ini tadi kan yang dialami Pak Diti Bros ya, belajar tega, tidak buru-buru intervensi. Terakhir tentang apa? Budaya keluarga ya. Ya. Agar kita tak merasa kebiasaan-kebiasaan atau budaya keluarga kita tidak dihargai, maka dari awal dekatkanlah dirimu dengan calon pasangan anakmu. Tadi Pak Cindar, Bu Lince, Ricky, Shirley, Bu Shirley, Gondo, Pak ya, Gondo Gondo. juga. Ya Pak Gondo sih rada jauh juga tapi berusaha dekat. Ya. Kalau yang Pak Yos memang Pak Yos, Bu Lea, Pak Hadi, Bu Grace, agak sukar tadi ya karena memang di negara yang berbeda ya. Tapi dari awal dekatkan diri dengan calon pasangan anakmu ya. Sering-seringlah bertemu dan ngobrol santai dengan ini bagi kita lagi sebenarnya yang masih jauh dengan pacar anakmu. Dengan saling mengenal maka penyesuaian itu akan terjadi secara bertahap ya. Yang berikutnya kita perlu juga membangun relasi dengan keluarga besan, sehingga keluarga besan tidak dianggap sebagai saingan, melainkan sebagai partner. Itu tadi Pak Dilo dan Bu Tina ya, besan itu menjadi partner, bukan menjadi saingan, menjadi partner bagi kita. Dengan memandang besan sebagai partner, maka tidak akan ada perasaan kalah ketika anak telah menemukan dan memutuskan budaya yang mereka inginkan. Mungkin sama dengan ya, yang mungkin sama dengan besan kita. Kita tidak merasa kalah karena apa? Karena besan bukan saingan kita, melainkan partner. Dan yang paling penting dari semuanya itu, jadikan pasangan hidup anak kita benar-benar menjadi anak dan bukan menantu. Itu juga tadi diceritakan ya oleh Ibu Grace bahwa pasangan anak mantu itu dia anak perempuan saya. Ya, menjadi anak perempuan, bahkan yang pertama kali dipeluk. Juga diceritakan oleh tadi siapa? Pak Gondo dan Lydia ya. Kemudian Paniti dan Bu Ros. Ya. Ya. Jadi menantu itu bukan sebagai menantu tapi benar-benar menjadi anak. Memang ini tidak mudah, tapi banyak orang yang berhasil melepas anak-anak mereka. Maka dengan pertolongan Tuhan, kita pun pasti akan melepas putra-putri kita dengan bahagia. Nah, dengan menjadikan anak perempuan kita itu menjadi menjadi atau menantu itu menjadi anak ya, maka ia bukan saingan yang telah merebut anak kita ya. Tadi kan wah anakku hilang. Ya, tadi siapa ini? Bu Shirley, Bu Lydia ya. Lihat kemarin anakku hilang. Itu perasaan itu ada. Itu fakta ya. Tapi dengan memandang pasangannya adalah anakku, itu juga anakku, maka ia tidak kita anggap merebut anak kita yang memang dengan susah payah telah kita besarkan dengan penuh cinta. Ya, sekali lagi tadi seperti Esther mengatakan memang ini tidak mudah, tetapi banyak orang telah berhasil melepas anak-anak mereka dengan baik. Termasuk tadi rekan-rekan Pak Sutri tadi ini, semua tadi yang sharingnya adalah orang-orang yang telah berhasil melepas, mengantar anak-anak mereka memasuki kehidupan pernikahan dengan baik sampai hari ini, dan kita berharap berdoa sampai seterusnya. Maka sekali lagi dengan pertolongan Tuhan, kita pun yang hendak melepas, entah yang sudah dekat-dekat melepas, entah yang masih jauh melepas, kita percaya dengan pertolongan Tuhan kita pun akan dapat melepas putra-putri kita dengan bahagia. Sebab melepas anak adalah panggilan mulia. Sekali lagi, melepas anak adalah panggilan mulia. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV dalam episode ke-26 yang membicarakan bersama melepas anak. Terima kasih kepada Pak Sutri dari Baijim GKI Kepaduri atas sharing yang sangat menginspirasi, yang memperkaya, yang menolong kita. Kami percaya sharing ini semua akan menolong
pasangan-pasangan yang hendak melepas anak dan mungkin yang sedang merasa kehilangan karena anak sekarang telah mandiri. Terima kasih juga kepada semua rekan pasutri yang telah bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Mari terus menyadari bahwa melepas anak adalah panggilan mulia orang tua, dan karenanya kita dapat melepas anak dengan bahagia. Sebelum berpisah, kita akan berdoa. Saya memohon kesediaan Bapak Pendeta Daud untuk memimpin kita dalam doa. Pak Daud, silakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, diberikan kesempatan juga untuk diperkaya melalui pengalaman-pengalaman iman dari para pasutri yang sudah melepaskan anaknya untuk memasuki jenjang pernikahan. Bapa dalam surga, bantulah kami, para orang tua, mertua, supaya kami boleh terus menanamkan cinta kasih kepada anak dan menantu kami, sehingga cinta kasih itu boleh diteladani oleh mereka. Bantulah kami juga yang masih mempersiapkan anak-anak kami, baik yang masih jauh maupun sudah dekat, untuk melepas kepergian mereka. Bantulah kami juga Bapa dengan hikmat Tuhan, supaya kami dapat melepas kepergian anak kami ketika mereka masuki pernikahan itu dengan bahagia, tentunya dengan hikmat dari Tuhan, dan kami juga boleh menolong mereka untuk memperlengkapi mereka memasuki jenjang pernikahan. Terima kasih Bapak untuk sharing pada malam hari ini, dan kami akan berpisah, kami akan meninggalkan ruang virtual ini. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menyertai kami, dan kalau kami akan beristirahat, Tuhan juga yang boleh memberkati kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok hari kami boleh bangun dan menyambut berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang baik. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dan salam bahagia dari kami. Saya Pendeta Delsa Rosa dan istri saya, Esther Kristiana. Sampai jumpa pada hari Kamis depan. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.